Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Putofis. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan juga cara ya teman-teman agar ikan lohan kalian itu warna dan juga jenongnya itu dapat bermutasi dengan baik teman-teman. Sehingga ikan lohan kalian akan terlihat lebih indah dan juga lebih elegan teman-teman. Ikan lohan yang ada di depan ini saya beli awalnya itu dengan harga yang menurut saya cukup murah teman-teman, yaitu hanya 40.000 saja teman-teman. Namun memiliki kualitas di atas 100.000. Bagaimana caranya agar ikan lohan kita dapat bermutasi warna maupun jenongnya agar jenongnya itu terlihat lebih besar dan juga lebih unik teman-teman. Namun sebelum itu jangan lupa kalian untuk subscribe channel saya dulu ya teman-teman, agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video ke depannya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pembahasan ikan lohannya teman-teman. Untuk ikan lohannya sendiri ini itu berjenis SRD ya teman-teman, atau bisa juga dibilang dengan Super Red Dragon teman-teman. Ikan lohan ini memiliki keunikan tersendiri dari segi warna atau jenongnya teman-teman. Jadi untuk progresan ikan lohan ini, ikan lohan SRD ini cocok untuk kalian treatment teman-teman agar dapat bermutasi dan juga terlihat lebih indah teman-teman. Namun ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam melakukan treatment ikan lohan ini teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan lohan itu ikan yang tergolong mudah stres ya teman-teman, yaitu dapat diakibatkan oleh pola makan ataupun kualitas air. Kedua hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas ikan dan juga kesehatan ikan itu sendiri teman-teman. Namun sebelum saya lanjut ke pembahasannya, saya akan menunjukkan kepada kalian ikan lohan SRD saya ini sebelum ditreatment dan juga sesudah ditreatment teman-teman. Nah, berikut ini perbedaannya teman-teman. Jadi yang di sebelah kiri itu sebelum ditreatment ya teman-teman, dan sebelah kanan itu sesudah ditreatment. Perbedaannya cukup jauh ya teman-teman. Coba kita perhatikan baik-baik gambar berikut teman-teman. Jadi yang sebelah kiri itu warnanya itu tidak terlalu terang ya teman-teman. Untuk mutiara dan juga gradasi warna merahnya. Dan jenongnya pun tidak terlalu besar. Sedangkan di sebelah kanan memiliki warna yang menurut saya itu cukup terang untuk mutiaranya. Dan juga pola hitamnya pun cukup tegas teman-teman. Dan untuk gradasinya pun cukup indah ya teman-teman. Dan juga cukup jelas. Di sini warna merahnya udah mulai merona teman-teman. Dan juga ada perbedaan kecil ya teman-teman yang mau saya tunjukkan. Coba kalian perhatikan di sebelah kiri. Untuk warna matanya itu warnanya oranye ya teman-teman. Namun untuk di sebelah kanan itu warna matanya sudah memerah teman-teman. Dan ini akan menambah nilai estetika ikan itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman, untuk perbedaannya itu cukup jelas ya teman-teman. Untuk ikan lohan saya yang sudah ditreatment dan sebelum ditreatment teman-teman. Sekarang juga saya akan membagikan treatment yang saya gunakan kepada ikan lohan saya ini teman-teman. Pada proses treatmentnya, kalian harus memperhatikan dua hal tersebut ya teman-teman. Seperti pola makan dan juga kualitas air. Namun di sini saya belum mengganti airnya teman-teman. Jadi mohon maaf airnya agak terlihat keruh. Oke teman-teman, saya akan lanjut ke pembahasannya. Yang pertama itu teman-teman harus memperhatikan pola makannya. Untuk pemberian makannya sendiri, saya itu menggunakan maggot ya teman-teman. Dan juga udang. Kalian juga bisa memberinya dengan makanan pelet. Jadi pelet itu hanya selingan teman-teman. Saya biasanya menggunakan pelet itu hanya di pagi hari saja. Untuk siang dan malam harinya itu saya menggunakan udang dan juga maggot. Itu langsung saya selingin ya teman-teman. Untuk penggunaan maggot dan udangnya pun kalian boleh menggunakan maggot atau udang kering. Kalau nggak ada maggot sama udang hidupnya, saya menggunakan maggot dan udang kering teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Lalu untuk pemberian makannya pun kalian cukup memberi makannya sebanyak 3 kali dalam satu hari, yaitu pagi, siang, dan malam teman-teman. Dengan porsi yang menurut saya sedang teman-teman. Jadi untuk udangnya sendiri saya kasih itu hanya 1 ekor.
dan magotnya itu 3 ekor. Kalian juga dapat memberinya pelet teman-teman. Namun jangan terlalu banyak ya teman-teman untuk pemberian makan pelet. Karena seperti yang kita tahu bahwa pelet itu dapat memuai dengan cepat teman-teman. Itu dapat mengganggu kualitas air teman-teman. Sebenarnya untuk pemberian makan pelet itu saya hanya di pagi hari teman-teman. Nah untuk di siang harinya saya campur tuh ketiga makanan tersebut yaitu pelet, udang, dan juga maggot teman-teman. Lalu di malam harinya itu saya hanya menggunakan udang dan juga maggot saja teman-teman. Jadi kenapa saya tidak menggunakan pelet di malam hari teman-teman? Jadi jika saya menggunakan pelet di malam hari, kadang tuh nggak dimakan teman-teman. Jadi peletnya itu nanti akan merusak kualitas air. Jadi misalkan saya untuk pemberian makan di malam hari itu jam 8. Dia itu selama jam 8 malam ke jam 8 pagi itu dia udah nggak saya kasih makan lagi teman-teman. Di saat itu, jika ada pelet di dalam akuarium atau di dalam airnya, itu kalau nggak dimakan teman-teman, pelet itu akan menjadi bakteri atau akan merusak kualitas air itu sendiri teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman, untuk cara saya memberi makanan kepada ikan lohan saya ini teman-teman. Jadi polanya sama ya teman-teman, setiap hari lakukan seperti itu. Lalu yang kedua itu adalah menjaga kualitas air teman-teman. Untuk tahapan ini adalah tahapan treatment yang paling penting ya teman-teman. Jadi menjaga kualitas air pun itu dapat mempengaruhi kualitas dan juga kesehatan ikan itu sendiri teman-teman. Seperti banyak yang kita ketahui dari para master dan juga suhu-suhu bahwa memelihara ikan itu sama dengan memelihara air teman-teman. Jadi jika kualitas airnya baik, maka kualitas ikannya pun akan mengikuti teman-teman. Untuk penggantian airnya, saya menggantinya sebanyak 30 atau 40% dari ketinggian air ya teman-teman. Jadi airnya itu enggak saya kuras semua. Dan sekalian jika kalian menyedot airnya dan juga kalian harus mengangkat kotoran yang ada di dasar maupun di permukaan air itu sendiri teman-teman. Agar kualitas airnya semakin jernih dan ikannya pun terlihat sehat teman-teman. Setelah kotorannya diangkat dan airnya kalian kurangi sebanyak 30 atau 40%, lalu kalian menambahkan air bersih. Jangan lupa juga kalian harus mengendapkan airnya terlebih dahulu. Jadi jangan langsung dituangkan ke dalam akuarium ikan lohan kalian teman-teman. Biasanya saya mengendapkan airnya selama 1 sampai 2 jam. Setelah saya endapkan, lalu saya tuangkan ke dalam akuarium yang terdapat ikan lohannya teman-teman. Setelah itu, kalian dapat menambahkan obat tetes biru atau akripavin untuk menjaga kestabilan pH air dan juga menjaga kejernihan air itu sendiri teman-teman, agar akuarium atau air dalam akuariumnya tidak terdapat bakteri yang berbahaya untuk air dan ikan itu sendiri teman-teman. Dan jangan lupa kalian pun dapat menambahkan sedikit garam ya teman-teman. Jadi setengah atau 1 sendok teh kecil ya teman-teman. Jangan terlalu banyak untuk menambahkan garamnya. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin tutorial yang saya berikan ini cukup sampai di sini saja teman-teman. Saya tidak memiliki perawatan khusus yang macam-macam atau yang lain-lain teman-teman. Saya hanya melakukan hal tersebut secara berkala teman-teman atau rutin setiap hari. Oh iya teman-teman, sebelum saya mengakhiri videonya saya ingin memberikan sedikit tips untuk kalian ya teman-teman. Jadi kalian itu harus melatih ikan itu sendiri teman-teman. Agar ikan kalian terlihat aktif, kalian bisa memberinya partner latihan teman-teman. Jadi di samping ikannya itu terdapat ikan lohan teman-teman, ikan lohan yang lain. Jadi nanti di situ dia akan memberikan respon atau emosionalnya kepada ikan yang di sebelahnya teman-teman. Itu dapat meningkatkan imun ikan itu sendiri teman-teman. Itu yang saya dapatin tipsnya itu dari teman saya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya sharing kepada kalian. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman. Untuk tutur kata dan juga bahasa yang tidak
kalian pahami. Karena di sini itu saya memberitahu apa yang saya ketahui teman-teman. Dan bukan berarti saya mengetahui segalanya tentang ikan lohan ini teman-teman. Jadi saya pun masih belajar. Jadi untuk kalian yang memiliki tips lain untuk ikan lohan ini, tolong ketik di komentar ya teman-teman. Agar saya bisa belajar. Dan teman-teman yang lain pun bisa belajar dari kalian yang sudah mengetahui cara lain agar ikannya terlihat lebih sehat dan juga mutasinya lebih cepat teman-teman. Jadi kita semua di sini pun bisa belajar agar merawat ikan lohannya menjadi sehat dan juga memiliki bentuk atau kualitas yang bagus teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk kalian subscribe channel ini agar saya lebih semangat lagi mengupload video-video terbaru ke depannya teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Dah.